diterapkan protokol kesehatan. Ulah tapi kan kemari lah. Waduh, itu disebut bulan lagi. Disebut bulan kan pasti ngonang kata keramaian ya. Bogor, informatif, objektif, edukatif. Let's talk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat siang, Pak Budi. Ya, siang. Pak Budi ini Kasat Binmas Polres Bogor yang punya Babin Kamtibmas Kabupaten Bogor. Gimana Pak Budi? Sudah divaksin 2 kali? Baru 1 kali karena kondisi saya mungkin kemarin terlalu capek keliling 1 kabupaten ngecek kampung tangguh sama posko PPKM. Jadi tensi terus meningkat. Gitu Pak Ferry. Oh, jadi yang kedua kalinya yang belum ya? Yang kedua kalinya betul. Jadi gitu buat semuanya, itu pengalaman kalau memang mau divaksin harus kondisi tubuhnya harus benar-benar sehat dulu biar bisa divaksin 2 kali dan lancar. Mudah-mudahan Ya, itu sebuah cara kita untuk menghindari dari penyebaran virus corona ya Pak ya? Iya betul Pak. Nah untuk Pak Budi sendiri ini kan dari kemarin keliling-keliling ngecekin kampung tangguh. Apa sih Pak itu namanya kampung tangguh itu? Jadi kampung tangguh itu ada keterusannya kampung tangguh apa? Jadi ada ketentuan dari Mabes pertamanya turun dari Bahar Kampolri, Korbimas. Ada kampung tangguh Nusantara. Jadi seluruh Indonesia mendirikan kampung tangguh secara nasional. Kemudian lari ke Jawa Barat. Jawa Barat ini mempunyai tradisi lain lagi istilahnya. Lembur Tohaga Lodaya. Orang kan bingung. Apa itu lembur? Apa itu Tohaga? Apa itu Lodaya? Padahal sama kampung tangguh gitu kan. Oh, jadi intinya mah kalau kampung tangguh mah bahasa nasionalnya, Ya. kalau lembur tohaga mah bahasa orang Jawa Barat. Bahasa Sundana. Bahasa Sundana Ya. lah. Jadi mau lembur mau kampung tetap kita ciptakan situasi kampung ataupun lembur yang tangguh tujuannya supaya tidak keluar masuk pada saat terjadi pandemi seperti ini mungkin Pak. Ya, intinya jadi biar si lembur ini, si kampung ini apabila terjadi lockdown istilahnya lockdown kalau sampai dengan zona merah, maka si kampung ini kan tidak boleh keluar. Nah, untuk menghidupi kehidupan daripada warganya kebutuhan, nah kampung ini bisa bersuasembada karena mereka mempunyai ketangguhan tersendiri. Oh, jadi kita tuh sebenarnya hanya memfasilitasi daripada kemampuan daripada orang-orang kampung ini untuk bisa berjualan, misalkan beras di situ dijual, dibeli oleh masyarakat situ, ikan menyediakan, ayam maupun yang lainnya mungkin kebutuhan-kebutuhan pokoknya ya Pak ya. Ya, betul. Jadi di sana itu akan ada beberapa ketangguhan. Tangguh pangan terutama. Jadi dia bisa bersuasembada untuk menghidupi pangannya. Pangan apa? Dari mulai makanan pokok orang Jawa Barat, orang Indonesia ya, dari padi digiling menjadi nasi, dimasak. Begitupun dengan lauknya, dia bisa beternak ikan. Begitupun dengan sayurannya, dia bisa bercocok tanam dengan memanfaatkan lahan-lahan yang sempit. Bahkan dia bisa nanam lele di dalam ember, berikut nanam kangkung. Yang pola hidroponik ini mungkin Pak ya. Ya, kurang lebih seperti itu. Ada budidaya lele apa ikan dalam ember. Ya, budidamber itu. Hanya dengan ember yang ukuran sekitar 30 liter dia bisa berbudidaya ikan sama sayuran. Oh, jadi intinya sih kampung tangguh ini hanya ingin menyemangati masyarakat untuk betul. bisa menyediakan pangan dan kebutuhan sendirinya ini minimal di rumah dulu dalam keadaan pandemi. Iya, betul Pak Karis. Jadi jangan sampai dikit-dikit GoFood, dikit-dikit mesen online gitu Pak ya. Karena kalau memang udah ada ya tinggal dimasak kan, tinggal makan. Nah, tapi ini Pak, sekarang ini kan ada namanya PPKM itu Pak. PPKM, ya. Nah, sekarang ada detail lagi nih Pak, ada PPKM mikro. Nah, apa sih Pak sebenarnya namanya PPKM mikro itu tujuannya apa? Berkaitan dengan PPKM ini kan sudah berdiri-diri sebetulnya ya. Sampai ke Imendagri nomor 5 kalau sekarang ini ya. Jadi PPKM pembatasan daripada kegiatan-kegiatan masyarakat secara mikro. PPKM itu udah ikut dalam kampung tangguh. Kalau ada kampung tangguh, nah pasti ada PPKM. Otomatis. Kenapa? Karena tujuan daripada kampung tangguh ini salah satunya untuk memutus mata rantai COVID-19. Kemudian PPKM membatasi kegiatan-kegiatan masyarakat. Bahkan sampai ke tingkat RT dan RW sudah dibentuk. Artinya dengan kearifan lokal, petugas saya, Babinmas, Babinsa, kemudian kepala desa, kader, dan seterusnya, mereka sama-sama bahu-membahu untuk memutus mata rantai ini sambil meningkatkan perekonomian nasional. Perekonomian apa? Seperti tadi saya bilang, dia bisa membuat swadaya.
ekonomi juga meningkat. Kalau ada lebih dari budidaya itu tidak dikonsumsi, ya bisa dijual, menghasilkan nilai ekonomis, ya. Kemudian juga meningkatkan guyub rukun, gotong royong. Kalau ada warganya yang terkena, kemudian diisolasi, mereka secara bersama-sama di samping pemerintah desa maupun pemerintah kabupaten, kecamatan memberikan bantuan, mereka juga guyub rukun saling membantu kepada saudaranya yang memang diisolasi mandiri. Jadi sebenarnya tujuannya kalau misalkan si pasien COVID inilah ya, si positif COVID supaya tidak kemana-mana, diam di rumah aja, dibantu oleh saudara atau tetangga-tetangganya. Iya, untuk kebutuhan sehari-harinya hidup ya, untuk makan terutama ya. Gitu. Nah, Pak RT, Pak RW, mangga tuh warganya memang kalau yang sedang melaksanakan isolasi mandiri dibantu betul. Supaya kita tuh gotong royong yang memang sudah tumbuh di kalangan masyarakat Indonesia muncul kembali, Pak. Kembali ya, di masa pandemik ini ya. Tetapi jangan di masa pandemik, di masa-masa setelah pandemik pun kita harus tetap meningkatkan kegotong royongan, guyub rukun, saling merasakan, saling mengetahui. Jangan sampai kita tidak tahu ada tetangganya yang sakit. Iya. Ya, tidak tahu ada dulu gering tekanyawan kena COVID terus dengan meninggal. Aduh, kan sangat ironis sekali lah ya. Gitu. Intinya COVID itu sebenarnya bisa dilawan ya, Pak ya? Bisa dilawan. Sebenarnya bisa dilawan COVID itu. Bisa dilawan, dan kita bisa hidup berdampingan sebetulnya. Dan bisa hidup berdampingan. Ya kita intinya berdamai dengan COVID. Berdamai dengan COVID. Dengan cara apa? Dengan 5M itu. 5M itu. 5M, dulu 3M. Dulu 3M, sekarang 5M. Ditambah 3T. 3T. Ya, 5M-nya. Udah pasti kita jaga jarak, cuci tangan, pakai masker, mengurangi mobilitas kita yang nggak jelas, menghindari kerumunan yang tidak jelas. 3T-nya diadakan tracing, testing, treatment. Nah itu baru divaksinasi, insya Allah. Tracking tuh maksudnya kita tuh tahu si pasien COVID ini tuh dapatnya dari mana. Ya. Jadi gini, tracing itu sebetulnya ada warga yang melaporkan kepada aparat. Aparat siapa? Babinsa, Babin Kamtimas, Pak RT. Itu ayah warga, kayaknya dia panas dingin, batuk-batuk, meriang-meriang. Nah, si tim daripada Babinsa, Babin Kamtimas berpikir, jangan-jangan COVID nih. Nah, maka dia melaporkan nih ke Dinas Kesehatan, Puskesmas. Dia sama-sama dicek. Untuk pastikan testing itu. Testing tadi yang kedua. Nah, selama testing itulah, kan hasil belum ada tuh. Dihimbau kepada warganya itu yang sudah dites, berikut kontak erat namanya ya, yang ada dalam satu rumah, diem dulu lah, nunggu hasil dulu. Nah, kalau hasilnya sudah ketemu, apakah positif atau negatif, baru diadakan upaya treatment. Pengobatan penanganan lebih lanjut. Gitu kan. Kan karena memang namanya tes itu kan sekarang tes COVID itu banyak, Pak. Ya. Bogor aja mungkin banyak ya. Betul. Sedangkan labnya terbatas. Ya. Makanya kan hasilnya mungkin agak terlambat. Bukan agak lambat sih, memang lambat lah ya. Lama antrian lah. Antrian, betul. Lama. Jadinya kita harus sabar berdiam diri di rumah. Iya. Nah, mungkin PPKM itu intinya menginginkan masyarakat itu bisa mandiri di kampungnya. Betul. Kalau bisa nyari duit di situ, nyari makan di situ selama pandemi ataupun setelah pandemi mungkin kan? Ya. Ya kalau keluar boleh lah. Boleh lah keluar ya, kalau emang udah aman gitu kan, dia bisa melakukan aktivitas. Yang penting kita berdampingan dengan COVID dengan tetap menerapkan protokol kesehatan. Itu poinnya. Gitu kan? Terus juga ada juga masyarakat di PPKM ini yang bertugas mengawasi keluar masuk orang yang tidak dikenal, termasuk orang luar. Jangan sampai terlalu bebas masuk kampung. Khawatir di kampung itu udah hijau zonanya, ada orang masuk, ya mungkin walaupun selintas namanya bakteri, virus, kita nggak tahu kan, ya kondisinya. Jadi harus betul-betul ada protek bagi lingkungan yang ada di sana. Gitu. Di kampung saya di sana, Pak, dari zona hijau jadi zona merah, Pak. Wah, kok bisa tuh? Tapi banyak yang nagih, Pak, yang masuknya soalnya bang keliling. Oh, bangke, maaf tuh bang keliling. Ya. Yang masuk bukannya bakteri atau virus, Pak, yang masuk tagihan. Tagihan bulanan. Iya. Ya intinya sih saling menjaga, bukan menjaga diri kita sendiri, tapi menjaga juga saudara-saudara kita maupun tetangga kita dari keadaan terdampak daripada virus corona ini ya, Pak ya. Betul ya. Oke, berarti beberapa hal tentang PPKM Mikro sebenarnya simpelnya polisi hanya mendampingi supaya masyarakat bisa lebih mandiri di desanya, supaya bisa menjaga 3M. Tapi ini Pak, ada nih
pertanyaan dari masyarakat, Pak. Contohnya ini, Pak, selama pandemi ini saya nggak boleh nikah nih, Pak, nggak boleh kawin katanya, Pak. Iya. Nah, mungkin bisa disampaikan, Pak, gimana caranya, solusinya kalau orang yang mau menggelar resepsi pernikahan pada saat masa pandemi ini? Iya. Kalau kawin emang tidak boleh. Oh, kawin nggak boleh? Nggak boleh kawin. Boleh kawin, Nggak boleh kawin. harus nikah dulu. Harus ada suratnya. Harus ada suratnya. Nah, jadi berkaitan dengan resepsi pernikahan sebetulnya tidak dilarang. Ya. Di sana bisa diupayakan, yang penting minta izin dulu sama Gugus tugas. ya. Kemudian pada saat pernikahannya juga diterapkan protokol kesehatan. Ulah tapi kan kemari lah. Waduh, itu disebut pulang lagi. Sibuk pulang kan pasti ngonang kata keramaian ya. Itu kan. Kemudian juga dalam undangannya dicantumkan waktu pembagian tamu undangan jam berapa sih, bagian tulis sana. Di undangnya juga sampaikan protokol kesehatan, wajib pakai masker, gitu kan. Jangan bawa anak kecil, itu kan anak-anak yang rentan, apalagi usia-usia lanjut, gitu kan. Ya perlu diterapkan protokol yang ketat, termasuk harus ada petugas yang mengawasi. Kalau tidak diawasi, ya bangsa ini kan tahu sendiri. Ya. Gak beda lampu merah lah. Iya, betul. Tulak kilat mau polisi kabur, gitu kan. Tapi kan kalau sekarang udah ada CCTV. Ada CCTV, nah, mungkin ya. bisa jadi solusi tuh di tempat hajatan ditaruh CCTV. Bisa. Nanti bisa. Mohon maaf itu ibu-ibu yang pakai baju merah nggak pakai masker ya. Jangan lupa cuci tangan sebelum makan karena nanti tangannya lengket. Jadi penerapan protokol kesehatannya, kemudian juga ya tidak terlalu banyak mengundang lah, ya. Terus jadwal undangannya disesuaikan. Kalau yang masih penuh tahan dulu lah. Dia tuh suruh nunggu di mobil, raba mobil, ya. Ada waiting listnya lah, ya. Jadi Ya. sebenarnya diperbolehkan. Tapi ada perbedaan yang tadi bahasanya kita berdamai dengan COVID, kita harus mengikuti caranya COVID bagaimana. Iya. Itu kita mengingatkan dengan cara undangannya. Iya, Membatasi misalkan undangannya di jam, Pak ya. Misalkan orang kampung sini diperbolehkannya jam 8 sampai jam 11. Termasuk di lokasi sediakan hand sanitizer, Betul. penyemprot badan, penyemprot minyak wangi, penyemprot anti virus ada itu ya. Jadi begitu masuk dia udah steril lah. Dan jangan ke bersalaman dengan pengantin saking semona. Rapat. Takutnya kalau disemprot disinfektan nanti Makan anak, malah beracun. yang mau datang Badan aja. bukannya Ya. bau parfum tapi bau karbol. Tapi kata pengantin ini bau karbol aja. Iya gitu. Tapi kalau amplop sebenarnya bisa via GoPay, Pak ya. GoPay, Shopee bisa. Pay. Kalau nggak cantumkan. Nomor rekening. Nomor rekening. Gitu. Nah, itu buat para pengantin kalau mau nikahan silakan siapkan scan barcode-nya. Silakan mau ditransfer GoPay-nya berapa. Sebenarnya intinya sih kita mah kepolisian tidak melarang setiap aktivitas kerumunan. Ya. Sifatnya kalau memang masih bisa dilakukan dengan protokol kesehatan yang sangat ketat mungkin, Pak ya. Diizinkan. Tapi tetap harus mematuhi protokol-protokol kesehatan. Nih, kalau saya mau nanya lagi sih gini, Pak. Sebenarnya ada kendala nggak sih, Pak, untuk pendirian dari PPKM Mikro yang emang tersebar di semua RT mungkin, bukan desa lagi? Kendala-kendalanya? Kalau kendala bagi saya mah tidak. Saya mah tinggal merintahin aja, hei babin buat. Namanya saya anu liar babin. Iya, betul. Ya. Babin minta Kak Kades, Pak Kades mungkin aduh kumaha, Pak Babin saya cair ya namanya. Iya. Dana desanya. Nah, di sana perlunya ada suatu keguyuban, saling bahu-membahu. Karena posko PPKM ini bukan buat polisi, bukan buat Pak Lurah, bukan buat Pak Kades, Babinsa, terutama juga yang lainnya, tetapi untuk warga kita. Untuk melindungi, memprotek, ya. Tujuannya itu pertama mendata warga yang memang terpapar, mendata warga yang sembuh, ya. Kemudian mendata warga yang memang kurang mampu yang wajib kita berikan bantuan dukungan. Ya, makanya ada di dalam posko PPKM itu salah satunya di samping ruang informasi ada gudang logistik. Gudang logistik itu tujuannya untuk memberikan bantuan kepada warga-warga yang tidak mampu. Yang berlebih boleh datang ke desa nih, nyumbang ditaruh di ruang logistik. Betul. Supaya nanti oleh gugus tugas yang ada di tingkat desa bisa disampaikan kepada orang-orang yang membutuhkan. Iya, betul. Tapi tetap pemerintah siap memberikan bantuan karena sudah dianggarkan dan bisa digunakan dengan dana desa. Dan Pak Polisi, Pak Tentara, Pak Hansip, Pak Satpol PP siap untuk mengantarkan.
ya sebagai unsur pendukungnya gitu kan. Terus gini Pak, ada beberapa masyarakat itu sekarang tuh menjadikan COVID itu seperti aib. Ya, Jadi orang yang terkena COVID itu kan kayak dikucilin gitu Pak. ya, ya. Mungkin ada solusinya bisa di-share-share nih kepada masyarakat yang nonton nanti. Gimana sih sebenarnya COVID itu dan bagaimana sih kita nggak usah terlalu takut gitu, Iya. asal kita benar-benar 5M tetap dijaga gitu. Betul. Jadi untuk COVID ini bukan aib tapi era merenya. Iya, Era itu kering Bang. Iya, iya itu Pak. Keringnya kurang keren tapi keren menurut COVID. Maka COVID-19 loh lain kan. Jadi sebetulnya kita jangan sampai mentelantarkan, mengucilkan saudara kita yang kena COVID. Dan kita juga yang terkena jangan mau untuk menyampaikan. Pertama, kalau kita sampaikan kepada tetangga, jangan main ke sini anaknya karena saya lagi sedang terpapar, sedang melaksanakan isolasi mandiri ya. Jadi dia bukan dikucilkan sebetulnya, hanya perasaan yang bersangkutan aja. Memang tidak akan ada tamu yang datang kalau kita kena COVID. Betul. Dan kita tidak memberitahukan kepada mereka salah. Kenapa? Kalau dia datang karena dikira kita tidak terkena, Jadi sedikit kita bisa menularkan. Jadi wajib memang betul kita memberitahukan kepada warga sekitar, tetangga kita, bahwa kita sedang isolasi mandiri karena terpapar. Dan warga itu jangan mengucilkan. Karena dia tidak bisa keluar, warga sekitar itu membantu royongan, gotong royong, memberikan support, ya terutama untuk kebutuhan sehari-harinya. Nah, jadi sebenarnya COVID itu sebenarnya berbahaya, Pak ya. Cuman Betul. ada langkah-langkah yang memang bisa kita lakukan pada saat ada seseorang tetangga kita atau diri kita sendiri yang terkena COVID. Ya salah satunya selain daripada kita melakukan isolasi mandiri, berarti kita harus melaporkan ke gugus tugas atau tugas, mau itu sampai ke tetangga juga. ke tetangga Tetangga juga. juga betul. Karena dia tahu kalau kita nyampaikan ke gugus tugas, Tetangganya nggak enggak. tahu. Gitu sampai ke RT. Ya, makanya laporkan ke Pak Babin biar diadakan testing. Testing. Ya, kemudian setelah testing nanti, maka Babin ini mengadakan tracing. Sebagai tracernya itu kan sudah diberikan pendidikan, mengisi format-format bagaimana caranya tracing, baru nanti ke pengobatan treatment. Tetapi PPLI sekarang ini banyak sekali kerumunan yang ya oleh Babin dibubarkan, dikasih tahu, Bapak Ibu jangan bergerombol, jangan terlalu rapat. Nanti pasti kebagian, kok COVID atau siun nanti mah, tapi siun kebagian sembako. Ya, Kak. orang-orang sekarang tuh banyak yang kayak gitu, Pak. Bahaya. Ya Allah, mudah-mudahan si corona lila, ya Allah, menang bantuan terus di pemerintah, ya Allah. Banyak yang berdoa gitu, Pak. Betul ya, mungkin ya doanya kita sebenarnya semoga COVID itu berlalu. Harusnya. Ya, harusnya. Ya, apa arti bantuan kalau kita sakit? Iya. Ya kan? Bantuan kita sakit tidak bisa menikmati juga. Jadi Lebih Pak, kita kalau di sehat. kampung tuh, nih saya nih misalkan jadi polisi ngasih bantuan ke masyarakat, masyarakat tuh bantuan tim mana Pak? Di corona. Alhamdulillah ya Allah bagus amat si corona. Ya bersosialisasi lah kepada mereka, terutama berkaitan dengan protokol kesehatan. Dan kita juga dalam penindakan juga harus melaksanakan kegiatan Bimas Pioner. Dimas Pioner. Bimas Pioner. Nah, kan bingung kita. Oh. Jadi Bimas Pioner ini para Babin Kamtipmas dalam melaksanakan kegiatan penyelesaian masalah dikaitkan dengan kearifan lokal di sana. Kan tidak mungkin nih, begitu lihat orang termacur tengah sawah, pakai masker, woi bapak kerja pakai masker, push up. Gitu kan? Udah mau disita maju, Udah disita maju, pusat. ya kan? Berarti itu Pak, bisoknya jadi, otot Oh. dadanya juga jadi. Keluar-keluar jadi kayak nge-gym Pak. Ya, tetapi lebih kepada mereka pada saat berinteraksi selesai kegiatan, ya kegiatan disampaikan wajib pakai masker. Mungkin kegiatan tertentu memang masker mungkin sebagai penghambat, napas engap, ya pekerjaan terbatas. Tetapi pada saat di jalan wajib, pada saat di rumah wajib, pada saat berinteraksi berada dalam lingkungan masyarakat ya wajib masker itu. Ya, intinya menggunakan masker dimanapun, kapanpun, saat berinteraksi dengan siapapun. Dengan siapapun, betul. Karena kan kita tidak tahu virus dan bakteri itu kan gaib Pak, Iya, tidak terlihat. Betul. Nah kita harus mengantisipasi itu dengan melaksanakan 3M. Jadi semua aktivitas masyarakat tentang kerumunan sebenarnya diperbolehkan, tapi memang harus mematuhi protokol kesehatan yang sangat ketat. Dan tujuan daripada PPKM Mikro dan Kampung Tangguh ini tujuannya hanya ingin menjadikan kampung yang memang sifatnya mandiri bisa menyediakan pangannya, ekonominya berjalan di kampung itu sendiri. Mungkin sekian. Terima kasih Pak Kasat, Dimas, Sama-sama. AKP Budi atas informasinya. Mudah-mudahan ini bermanfaat bagi kita semua. Amin. Mungkin ada pesan terakhir yang bisa disampaikan buat masyarakat Ya. atau penonton si podcast. Saya sampaikan pertama bagi anggota saya seluruh Babin Kamtipmas jajaran Polres Bogor 419 Babin tetap semangat melaksanakan kegiatan PPKM
selalu himbau warga masyarakat dan himbau juga diminta kepada masyarakat Kabupaten Bogor untuk tetap menerapkan prokes biar kita bisa terselamatkan, biar kita bisa terhindar dari corona COVID-19 itu. Salam sehat, salam sejahtera, Bogor aman. Bogor aman. Mungkin sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Podcast Citegar Polres Bogor.